Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Saya adalah salah satu dosen tetap di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Konsentrasi saya dalam pembelajaran adalah mata kuliah psikologi. Di antaranya seperti mata kuliah pengantar psikologi, psikologi perkembangan, psikologi belajar, bimbingan dan konseling, serta pengembangan kepribadian atau soft skill. Namun, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini, yaitu mata kuliah psikologi perkembangan pada Prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah psikologi perkembangan merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Pendidikan Agama Islam dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya memperlihatkan teknik dan media pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah psikologi perkembangan. Mata kuliah psikologi perkembangan mempelajari mengenai perilaku individu dalam masing-masing tahapan perkembangan, mulai dari periode perkembangan prenatal hingga periode perkembangan dewasa. Materi ini mencakup yang pertama pertumbuhan dan perkembangan manusia, teori-teori perkembangan, serta prinsip-prinsip perkembangan. Yang kedua, periode perkembangan manusia, serta aspek-aspek perkembangan yang menyertainya, seperti aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan kognitif dan bahasa, dan aspek perkembangan sosial dan emosional. Yang ketiga, problematika dalam perkembangan manusia. Capaian mata kuliah ini yakni setelah mempelajari mata kuliah psikologi perkembangan, mahasiswa mampu memahami hakikat perkembangan manusia, pertumbuhan dan perkembangan, serta prinsip-prinsip perkembangan manusia. Mampu menganalisa dan merumuskan aspek-aspek perkembangan manusia dari aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan kognitif dan bahasa, dan aspek perkembangan sosial emosional. Mampu mengevaluasi dan menentukan isu-isu penting dalam perkembangan manusia. Beberapa buku rujukan utama yang saya gunakan, yang pertama Lifespan Development, Perkembangan Masa Hidup, Jilid 1 dan Jilid 2, karya Santrok. Yang kedua, Human Development, karya Papalia. Yang ketiga, Developmental Psychology, Childhood and Adolescence, karya Sever. Dan yang terakhir, pengembangan buklet sebagai sarana edukasi perkembangan anak berbasis masyarakat, karya saya sendiri. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah menggunakan sistem blended learning, yaitu luring dan daring. Untuk pembelajaran daring, saya menggunakan platform online, yaitu e-learning yang disediakan oleh Universitas Nurul Jadid. Fungsi dari e-learning itu sendiri sebagai media penyimpanan bahan materi pembelajaran, sebagai media pengumpulan tugas, dan sebagai bentuk administratif pertanggungjawaban saya sebagai dosen kepada pihak kampus. Selain itu, saya juga menggunakan grup Telegram sebagai media interaksi dengan mahasiswa, serta bisa bertatap muka secara real time dan live menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet dengan mahasiswa. Dalam proses belajar mengajar, saya menggunakan teknik komponen DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Komponen Delivery, di awal perkuliahan saya menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak kuliah yang telah disepakati bersama, mulai dari waktu pembelajaran, sistem penilaian, toleransi keterlambatan dan kehadiran, serta sistem penugasan yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Mengunggah semua materi dan bahan tayang seperti PowerPoint, buku referensi, serta tugas atau kuis beserta skornya melalui e-learning termasuk link video conference atau Zoom meeting. Komponen interaktif dilakukan melalui diskusi berbasis teks pada e-learning atau metode online lainnya seperti Telegram Group, Google Meet, atau Zoom Meeting. Menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang mendukung seperti ceramah, diskusi atau presentasi kelompok, dan problem-based learning. Seperti menyajikan kasus-kasus terkini sebagai contoh dalam pembelajaran guna untuk berdiskusi dan menganalisa pada kasus yang nyata. Komponen asesmen dilakukan melalui pemberian tugas harian, kuis, dan juga ujian tengah semester serta ujian akhir semester.
Saya akan menunjukkan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. CPL yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari aspek sikap, kemudian aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta aspek pengetahuan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Perkembangan ini seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kemudian ada sub CPMK, terdiri dari sub CPMK yang pertama sampai pertemuan 14. Selanjutnya deskripsi mata kuliah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan bahan kajian pada mata kuliah Psikologi Perkembangan terdiri dari yang pertama pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang kedua teori-teori perkembangan manusia, yang ketiga aspek perkembangan manusia seperti aspek perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, dan aspek perkembangan sosial emosional. Yang keempat periode perkembangan manusia, periode perkembangan prenatal sampai dengan periode perkembangan dewasa. Yang kelima, isu-isu perkembangan seperti hambatan perkembangan anak dan remaja dan hambatan perkembangan dewasa. Dan yang keenam adalah gangguan psikologis. Untuk pustaka, saya menggunakan sumber utama dan juga pendukung. Selanjutnya media pembelajaran. Untuk hardware-nya seperti laptop, LCD proyektor, dan papan tulis. Untuk software-nya sendiri berupa file PowerPoint, video pembelajaran, dan buku elektronik. Kemudian RPS ini terdiri dari 16 pertemuan, 2 diantaranya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian 14 materi tatap muka baik luring ataupun daring. Kemudian evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Perkembangan ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen nilai harian, yaitu kehadiran mahasiswa minimal 70% dari total kehadiran, tugas-tugas terstruktur, kemudian etika dan moral dalam bersikap dengan bobot prosentase 30%. Yang kedua, komponen yang kedua adalah ujian tengah semester dengan prosentase bobot 30%, dan yang ketiga, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Setelah ini, saya akan menunjukkan unjuk kerja saya dalam proses belajar mengajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini sehat ya? Alhamdulillah, masih semangat ikut mata kuliah saya di siang ini. Semangat, oke. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, saya absen dulu ya teman-teman ya. Atiyatur Rabaniyah. Oke. Debi Sakinatur ya. Khalifatur Rabiah. Lulu Nur Hidayati. Sudah saya absen. Kita hari ini akan mempelajari tentang periode perkembangan remaja ya, sesuai dengan RPS yang awal pertemuan sudah saya sharing kepada teman-teman, sudah saya sharekan gitu ya, bahwa di pertemuan ke-9 ini mata kuliah kita Psikologi Perkembangan akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan masa remaja. Oke, sebelum ke masa remaja, saya mau bertanya dulu nih. Minggu lalu kita sudah belajar salah satu periode perkembangan manusia sebelum masa remaja. Namanya periode perkembangan anak-anak, atau kita sebutnya periode perkembangan childhood. Ya, periode perkembangan childhood.
Usianya berapa? Oke, 2 sampai 13 tahun yang disebut dengan periode perkembangan childhood gitu ya. Oke, kita mengingat kembali. Kemudian childhood dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama early childhood. Berapa? 2 sampai 7 tahun. Late childhood 7 sampai 13. Oke. Ya, kemarin kita sudah membahas itu ya. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi periode perkembangan setelah periode perkembangan childhood. Apa itu? Yaitu periode perkembangan masa remaja ya. Betul sekali. Remaja atau kita kenal bahasa Inggrisnya adolescence gitu ya. Adolescence ini berasal dari kata adolescere, yaitu bahasa Latin. Artinya tumbuh ke arah kematangan. Apanya Bu yang matang? Apanya yang matang? Ya, jadi kematangan yang dimaksud itu meliputi kematangan fisik, kematangan sosialnya, kemudian ya psikologis atau mentalnya gitu ya. Nah, dari beberapa referensi disampaikan bahwa masa remaja atau adolescence itu adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Menurut beberapa referensi, masa remaja itu bisa diartikan sebagai masa transisi gitu ya, dari anak-anak menuju masa dewasa seperti itu. Nah, kemudian batasan usianya. Kalau childhood 2 sampai 13, kalau remaja dimulai dari usia berapa? 13. Oke. Ya, jadi dari beberapa referensi ya, di sana disampaikan bahwa remaja itu dimulai dari usia 10 atau 12 tahun sampai 14 atau 18 tahun. Itu menurut Harlock. Ya, menurut Santrok dimulai dari usia 10 sampai 22 tahun. Ya, kemudian menurut Papalia 11 sampai 20 tahun. Nah, kalau bisa kita simpulkan remaja itu berarti rentang usianya dimulai dari usia 13 tahun gitu ya, berakhirnya masa anak-anak sampai dengan kurang lebih 18 atau 20 tahun. Itu rentang usia pada periode remaja. Kemudian ada yang namanya pubertas. Pubertas gitu ya. Pubertas ini adalah awal, apa kita sebutnya, awal atau gerbang masuk menuju masa remaja. Jadi di awal memasuki usia remaja, sekitar usia 13, 14, 15 tahun itu ada periode atau masa yang namanya masa pubertas. Pernah dengar nggak? Ya. Nah, ya, jadi apa itu masa pubertas? Masa pubertas itu adalah periode di awal remaja gitu ya, yang ditandai dengan pertumbuhan fisik dan kematangan seksual. Kematangan seksual ini ada 2 kematangan seksual yang dimaksud, yaitu seksual primer dan seksual sekunder gitu. Kalau seksual primer contohnya adalah tadi ya disebutkan menstruasi pada anak perempuan. Kalau pada laki-laki, anak laki-laki yaitu mimpi basah. Nah, kalau ciri seksual sekundernya, kalau perempuan tadi adanya payudara gitu ya, kemudian apa namanya, ada tumbuh bulu-bulu di ketiak gitu kan, itu perempuan seperti itu. Kalau laki-laki biasanya suaranya besar ya, kemudian dadanya yang bidang gitu, berotot gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ciri seksual sekunder gitu ya. Jadi ada primer, ada sekunder. Jadi pada periode perkembangan remaja ini peran hormon itu sangat mempengaruhi gitu ya. Saya akan menjelaskan tentang hormon. Jadi dalam tubuh manusia, baik laki-laki dan perempuan itu ada hormon yang namanya hormon androgen dan hormon estrogen.
pada semua individu, pada semua manusia itu ada dua hormon ini gitu ya. Tetapi yang membedakan biasanya hormon androgen ini lebih banyak ada pada laki-laki atau pria. Nah, kalau estrogen lebih banyak pada perempuan. Pada masa remaja itu karena hormon sangat berperan, reproduksi itu sudah mulai matang. Jadi hati-hati, makanya kenapa banyak kasus-kasus anak SMP, ya, anak SMA yang kalau pergaulannya bablas, ya bisa terjadi kehamilan di luar nikah dan yang lain. Karena memang pada masa ini itu semua hormon ini sangat mempengaruhi gitu terhadap pertumbuhan organ dan fisik pada masa remaja gitu ya, termasuk salah satunya adalah organ reproduksi. Jadi dua hormon ini itu meningkat pada masa remaja. Selanjutnya perkembangan kognitif ya, aspek perkembangan kognitif. Kalau tadi kita sudah mempelajari yang fisik motorik gitu ya. Kemudian yang ini aspek perkembangan kognitif. Bagaimana dengan aspek perkembangan kognitif? Coba ada yang ingat nggak teori perkembangan kognitifnya Piaget? Ada berapa? Ya, ada 4, betul sekali. Yang pertama adalah sensori motor, bagus. Yang kedua, operasional. Yang ketiga, operasional konkret. Kemudian yang keempat, operasional abstrak. Ya, jadi operasional abstrak ini dimulai dari usia 11 sampai dewasa. Ya, kalau kemarin masa anak-anak itu kan 7 sampai 11 ya. Ya, kalau sekarang tahapan kognitifnya menurut teori Piaget, remaja itu ada di tahap operasional ya, operasional abstrak atau formal. Itu apa itu operasional abstrak atau formal? Ada yang tahu? Jadi operasional abstrak atau formal ini ditandai dengan pola pikir anak gitu ya, remaja itu yang sudah bisa diajak berpikir sesuatu yang abstrak. Ingat, yang sebelumnya pada masa anak-anak childhood gitu ya, itu kan anak-anak masih ada di tahap operasional konkret. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya konkret gitu, yang mereka bisa nalar. Nah, kalau di operasional abstrak ini ya sesuai dengan namanya abstrak gitu ya. Jadi anak-anak sudah atau remaja sudah bisa berpikir layaknya orang dewasa gitu ya. Mereka sudah bisa tuh ketika dihadapkan sebuah masalah, mereka sudah tahu caranya bagaimana, mereka sudah bisa menentukan yang namanya problem solving. Itu yang dimaksud pada tahapan kognitifnya Piaget, yaitu operasional abstrak. Kemudian ada yang namanya egocentrism. Apa itu egocentrism? Sebelum saya menjelaskan tentang egocentrism gitu ya, saya punya video. Silakan ditonton. Anak remaja, ya coba aktivitas apa yang mereka lakukan? Apa? Naik sepeda motor, kebut-kebutan, apa lagi? Apa? Gimana? Akrobat pakai sepeda motor, oke ya. Lalu kenapa? Kenapa mereka melakukan itu? Kesenangan. Ada yang menjawab kesenangan. Oke, ada yang lain nggak? Kenapa kira-kira remaja melakukan atraksi di atas motor seperti itu? Biar viral dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang mana lagi? Coba teman-teman, kenapa ya? Oke, ini dalam video. Tapi secara nyata teman-teman pernah lihat nggak? Pernah ya, pernah. Oke, tujuannya apa sih sebenarnya akrobat di atas motor? Untuk mencari sensasi, Bu. Ada yang lain? Biar terlihat gaul ya. Nah, misal nih kita menonton ini gitu ya secara langsung. Ataupun sekarang nih teman-teman lagi menonton video ini, apa yang ada di pikiran kita?
Apa yang kita pikirkan? Apa? Perilaku memikirkan diri sendiri. Ada lagi nggak? Jadi teman-teman, video yang tadi itu adalah bagian dari egocentrism. Jadi egocentrism ini adalah konsep pemikiran di mana individu mementingkan diri sendiri gitu ya, dan tidak mampu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Ya, apakah anak-anak sebelumnya punya egocentrism? Punya juga ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Nah, remaja juga punya ini egocentrism. Kalau dalam remaja, pada masa remaja gitu ya, egocentrismnya itu menurut Elkin gitu ya, dibagi menjadi dua. Yaitu ada yang namanya imaginary audience, teman-teman. Imaginary audience. Apa itu? Keyakinan remaja bahwa orang lain gitu ya, juga tertarik pada dirinya sendiri seperti mereka tertarik pada dirinya sendiri. Saya tuh loh rasa keren, orang lain juga pasti menganggap saya keren. Nah, itu namanya egocentrism. Kemudian yang kedua adalah personal fable. Apa itu personal fable? Merasa dirinya unik. Misal, ketika mereka, para remaja ini menghadapi sebuah situasi atau masalah gitu ya dengan pertemanan, kemudian mereka curhat gitu kepada teman yang lain. Ketika curhat, terus pasti ada kata-kata, kamu nggak paham sih apa yang aku rasakan, ya nggak? Iya, kamu nggak paham yang aku rasakan itu, gitu. Akhirnya ketika mereka merasa seperti itu, gitu ya, mereka biasanya nulis diary, gitu kan? Nah, itu namanya personal fable. Nah, perkembangan bahasa. Bagaimana dengan perkembangan bahasanya? Biasanya pada periode remaja ini anak-anak remaja gitu ya sudah mulai banyak gitu ya jumlah kosakatanya. Kemudian meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Kemudian aspek psikososial. Apa itu aspek psikososial? Di awal di teori-teori perkembangan gitu ya saya juga sudah menjelaskan tentang teori psikososial menurut Erikson atau Erikson teori. Ya, ada berapa? Banyak Bu, ada 8. Iya. Erikson teori ini ada 8 aspek psikososial gitu ya, berdasarkan usia. Ya, kalau pada remaja usia 12 sampai 18 tahun yaitu identity versus identity confusion atau identitas versus kebingungan peran. Apa itu perkembangan moral? Menurut Santrok, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh manusia atau oleh remaja gitu ya. Jadi pada perkembangan moral ini remaja itu sudah belajar gitu, mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya, mana nilai-nilai yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya, yang nilainya positif, mana yang tidak gitu. Dari mana mereka belajar ini? Dari interaksi mereka dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Nah, mereka dari situ, dari interaksinya dengan teman-temannya, dengan lingkungan sosialnya itu mereka belajar tentang nilai yang baik. Jadi perlu bagi kita sebagai orang tua gitu ya ataupun sebagai pendidik itu tetap untuk memberikan pengawasan agar apapun yang diserap oleh remaja ini gitu ya tentunya adalah hal-hal atau nilai-nilai yang sifatnya positif. Oke. Kemudian kesimpulannya. Apa kira-kira kesimpulan dari materi kita tentang periode perkembangan masa remaja ini? Ya, berkaitan dengan yang namanya tugas perkembangan remaja. Ya, yang pertama, apa tugas perkembangan remaja? Ya, betul sekali. Belajar dan menerima peran sosial ya, sesuai dengan dirinya, maskulin dan feminim ya. Kan tadi juga sudah dijelaskan gitu ya bahwa pada periode ini remaja sudah mulai ada perubahan secara fisik gitu kan. Kemudian otomatis peran gendernya pun juga mereka sudah harusnya paham gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tercapainya hubungan baru yang matang dengan teman, ya teman sebaya ataupun lawan jenis. Ya, jadi sebenarnya pada masa ini memang ketika ada anak sudah mengenal lawan jenis gitu ya, itu memang sudah fasenya atau masanya.
Kan tadi ada dorongan hormon. Yang ketiga, mulai memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan dan sosial. Nah, yang keempat, mengembangkan pemahaman moral yang positif ya. Baik, ada yang mau bertanya tentang periode perkembangan remaja ini? Oke. Tadi kan dijelaskan bahwa pada individu itu terdapat pemikiran egosentrisme. Apakah pemikiran itu pada anak laki-laki dan anak perempuan itu sama? Dan apakah pemikiran tersebut akan berkembang atau menurun pada tahapan usia anak tersebut? Oke, terima kasih Mbak Muayana pertanyaannya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah egosentrisme ini ada perbedaan pada laki-laki dan perempuan gitu ya? Ada yang mau menanggapi? Oke, Mbak Puspita. Menurut saya itu berbeda karena dari hormonnya juga berbeda. Di sini kan juga ada imaginary audience itu kan keyakinan remaja bahwa orang lain juga tertarik pada dirinya seperti halnya dirinya sendiri. Nah, mungkin itu kalau persamaannya sama yang laki-laki sama perempuan mungkin bisa sama gitu. Tapi nggak semuanya. Dan yang di personal fable itu merasa dirinya unik. Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Puspita. Tadi Mbak Puspita menjawab pertanyaan Mbak Muayana bahwa egosentrisme itu berbeda gitu ya Mbak ya, berbeda gitu kan. Egosentrisme ini ada di semua remaja sebenarnya, baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Apanya yang sama, apanya yang berbeda? Sama aja semuanya. Semua punya imaginary audience, semua punya personal fable. Yang beda kan apa? Bentuknya aja. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kita sambil diskusi. Saya Bu. Di sini saya ingin bertanya, apakah gen itu bisa memengaruhi fisik motorik remaja? Terima kasih Mbak Fisya. Tadi Mbak Fisya bertanya apa tadi? Apakah perkembangan ya fisik remaja itu ya dipengaruhi oleh genetik? Oke, teman-teman coba ada nggak yang mau mengemukakan pendapatnya dari pertanyaan Mbak Fisya? Ada nggak yang bisa jawab pendapatnya? Ada? Saya Bu. Oke, Mbak Ana. Nah, apakah faktor gen itu mempengaruhi psikomotorik anak remaja? Nah, kalau menurut saya, iya mempengaruhi. Ada yang mempengaruhi, ada yang tidak. Nah, menurut yang mempengaruhi itu kadang dari faktor gen orang tua. Contohnya saja, orang tuanya itu yang ibu pendek, sedangkan yang ayah tinggi. Nah, kadang anak itu cenderung kadang lebih ke ibu atau ayahnya. Oke, Mbak Ana, terima kasih tanggapannya ya terkait dengan tadi pertanyaannya Mbak Fisya ya. Jika apakah genetika itu mempengaruhi gitu ya terhadap perkembangan fisik remaja? Tadi Mbak Fisya menjawab, ya mempengaruhi gitu kan. Nah, kita coba deh diingat dulu awal pertemuan kita gitu ya terkait dengan teori-teori perkembangan. Ya, ingat nggak prinsip perkembangan di awal dulu di awal pertemuan ya? Saya menjelaskan, kita sudah membahas gitu ya bahwa yang mempengaruhi perkembangan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah genetika, yang kedua adalah faktor lingkungan, betul. Jadi genetika ini ya berpengaruh Mbak terhadap fisik juga gitu ya, perkembangan fisik remaja gitu. Tadi dicontohkan kalau ibunya biasanya kecil Bu, biasanya kecil gitu kan. Iya, juga ada kecenderungan seperti itu walaupun persentasenya tidak 100%. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya perkuliahan kita hari ini ya. Kita tadi sudah membahas tentang periode perkembangan masa remaja. Teman-teman sudah tahu ya definisi remaja itu siapa gitu ya, rentan usianya berapa, kemudian aspek-aspek yang menyertai di dalamnya seperti apa saja ya, ada fisik, motorik, ada kognitif, bahasa, sosial emosional, psikososial, ya moral ya, oke seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya akan mengirimkan tugas di e-learning ya, silakan diunduh, dikerjakan, kemudian dikumpulkan lagi di e-learning masing-masing gitu ya. Ya, baik. Waktunya sampai pertemuan kita selanjutnya H-1 ya, H-1 pertemuan kita
waktu pengumpulannya maksud saya. Baik. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.